Ya, pendengar dimanapun Anda berada yang masih mendengarkan siaran kami melalui FM 97,1 MHz dan juga masih bersama kami di lewat siaran pemilu Indonesia memilih lewat RRI Wamena yang tentunya kami sudah siarkan dengan berbagai informasi-informasi dari seputaran kota Wamena bahkan hingga ke TPS-TPS yang berada di distrik-distrik yang ada di Kabupaten Jayawijaya. Ya, bagi Anda juga yang mungkin sudah menyalurkan hak suaranya untuk menentukan pemimpin kita 5 tahun ke depan. Semoga apa yang kita harapkan untuk para pemimpin-pemimpin kita tentunya terwujud di pemilu 2024 ini. Dan juga untuk menghiasi pemilu RRI Wamena di siang hari ini pendengar juga di studio kami sudah kehadiran langsung penjabat Bupati Kabupaten Jayawijaya Bapak Dr. Sumule Tumbo yang telah bersama-sama kami di studio pada siang hari ini. Selamat siang Pak Sumule. Selamat siang, ya terima kasih. Ya, dan di samping Pak penjabat juga telah hadir Kepala Dinas Disnakerindek Bapak Lukas, Dr. Lukas Kosai. Selamat siang Pak Dokter. Selamat siang. Ya, Pak Bupati, tadi kita sudah mungkin dari pagi sudah jalan keliling untuk memantau pelaksanaan pemilu khususnya di kota Wamena. Bapak sendiri melihatnya untuk situasi pemilu di Kabupaten Jayawijaya ini seperti apa Bapak? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama kami sampaikan adalah bahwa kesiapan pemerintah Kabupaten Jayawijaya di dalam mendukung suksesnya pemilu yang aman dan damai. Kami dari jam 7 pagi sudah melakukan apel pagi di dalam membagi tugas tim yang kita bentuk untuk melakukan pemantauan ke seluruh distrik, 40 distrik. Dan kami mendapat kesempatan di distrik Wamena Kota dan dari jam 8, jam 9, jam 10 kita melakukan pemantauan. Memang fakta lapangan bahwa distribusi logistik ini terlambat. Nah, jadi ini menjadi perhatian penyelenggara di dalam melakukan distribusi. Antara lain untuk ke Lurah Sinapuk tadi, ya ini terakhir baru didistribusikan habis pada jam sekitar jam 1:30 siang ini. Nah, ini yang harus menjadi perhatian. Yang kedua bahwa memang terdapat TPS-TPS yang kita kunjungi ini ya kosong, ya informasi ada pemindahan TPS. Nah ini yang kemudian masyarakat bingung pindah kemana dan kepada siapa tempat bertanya. Sebenarnya kita harapkan ya penyelenggara untuk juga memantau dan berkeliling supaya semua masyarakat yang masih bingung itu bisa menanyakan langsung. Walaupun demikian kami juga sudah mengarahkan masyarakat untuk kemudian ya memperlihatkan KTP ya karena terdapat TPS-TPS yang ya kosong dan dinyatakan berpindah tempat. Nah ini yang menjadi perhatian utama dan terutama logistik yang baru disalurkan terakhir 1:30 tadi itu ya saya sarankan agar waktunya disesuaikan supaya masyarakat bisa terlayani ya semua. Nah ini yang mungkin pengawas Bawaslu harus melihat ya jangan sampai masyarakat karena sudah lama menunggu-nunggu kemudian pulang dan terdapat sisa surat suara. Ini yang harus kita awasi bersama untuk kemudian dilaporkan baik kepada Bawaslu ya maupun kepada petugas TNI Polri. Nah, supaya ini optimal pengawasannya.
Saya kira itu, terima kasih. Jadi kendalanya cuma hanya di pendistribusian logistik begitu ya Pak ya? Ya, selain pendistribusian logistik, memang juga kami memantau tadi ke lembaga. Ya. Ya, ternyata di sana tidak ada TPS. Nah, padahal ya ada sekitar ya kurang lebih ya 21 ya orang yang kemudian terdaftar di DPT yang seharusnya menyalurkan aspirasinya, hak pilihnya. Nah, ini yang harus butuh penanganan khusus juga karena ya namanya narapidana ini ya mau diarahkan ya bagaimana teknisnya, karena ini juga rawan, jangan sampai ya bisa lari kalau salah-salah. Nah, harus penanganannya optimal sehingga ini bisa memberi layanan agar mereka juga menyalurkan aspirasinya. Ya. Saya ke Pak Lukas. Sebagai masyarakat, Pak Lukas sudah memberikan hak suaranya di siang hari ini. Ya, melihat situasi kota Wamena dan juga sebagai orang tua kita di kota Wamena ini melihat situasi pemilu yang kita jalani di hari ini seperti apa dan bagaimana pendapat Bapak melihatnya? Baik, baik. Selamat siang para pendengar Radio Republik Indonesia Wamena. Bahwa ketentuan pemerintah dan rapat bersama dengan Pemda, dengan KPU Bawaslu dan juga Forkopimda di Kabupaten Jayawijaya menyatakan dan menyandang bahwa pemilu hari ini pemilu damai. Maka kita ditugaskan, saya salah satu OPD dengan perangkat kami melakukan pengawasan di luar kota. Ternyata hasil pantauan kami di luar kota tidak lebih tidak kurang apa yang disampaikan Pak Bupati. Mengalami hal yang sama, kekurangan, keterlambatan kotak suara di tempat TPS. Itu yang mengalami kesulitan sehingga sampai dengan jam sekian, ada yang masih menunggu dan ada juga pagi sudah selesai. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Ya, saya kembali ke Pak PJ terkait dengan kendala yang dialami mungkin dengan pendistribusian logistik yang terlambat. Ada yang sampai pendistribusian sampai jam 1 lewat. Nah, mungkin setelah dikoordinasikan dengan pihak penyelenggara, seperti apa mungkin solusinya untuk kita ke depan karena pemilu Februari ini juga kita akan laksanakan pemilu kada pada bulan November mendatang. Ya, terima kasih. Ya, berdasarkan pengalaman ini memang ya kita harapkan kepada penyelenggara baik KPU maupun pengawas Bawaslu agar mengantisipasi kondisi-kondisi yang terjadi seperti ini. Tidak boleh terjadi lagi pada pilkada nanti pada bulan November 2024 ini. Jadi kita harapkan dipersiapkan dari awal dan kemudian penetapan petugasnya juga dari awal dan kemudian pengawasannya sangat penting. Nah, ini menjadi ya pembelajaran bersama untuk bisa mengoptimalkan penyelenggaraan pilkada nanti pada bulan November 2024 akan datang. Ya, mungkin terakhir Pak PJ, mungkin harapannya untuk masyarakat Jayawijaya yang sudah menyalurkan hak suaranya ataupun yang mungkin tidak sempat karena dengan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, begitu Pak PJ. Ya, terima kasih. Saya harapkan kepada seluruh keluarga besar masyarakat di Kabupaten Jayawijaya ini untuk melaksanakan ya pemilihan, mencoblos, menggunakan hak pilihnya dan mari proaktif, begitu juga penyelenggara, mari optimal untuk memberi layanan dan juga termasuk sosialisasinya sehingga masyarakat diberi edukasi atau pembelajaran pendidikan secara optimal. Nah, sehingga kita harapkan bahwa hasil dari penyelenggaraan pemilu ini ya betul-betul berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan bersama-sama, berjalan secara aman, damai, dan lancar dan sukses pemilu 2024 ini. Ya, terima kasih Pak Penjabat Bupati Kabupaten Jayawijaya Bapak Dr. Sumule Tumbo dan juga
Kepala Disnakerda Kabupaten Jayawijaya, Bapak Dr. Lukas Kosai yang sudah hadir bersama kami di studio pada siang hari ini untuk mewarnai warna-warni pesta demokrasi yang ada di Kabupaten Jayawijaya. Dan kita berharap agar kedepannya pihak penyelenggara maupun pemerintah juga akan selalu mengkoordinasikan dengan baik agar pelaksanaan pemilu selanjutnya akan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Terima kasih Pak Penjabat Bupati Jayawijaya dan juga Pak Lukas. Dan juga pendengar, kami akan hadir kembali dengan laporan-laporan untuk Anda mengenai pelaksanaan pemilu di Kabupaten Jayawijaya.